warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Sumala'il A'izzah Kubailal Bidayah. Haya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, Mas, Mbak, dan adik-adik sekalian, alhamdulillah hari ini kita memasuki puasa hari yang kelima nih. Alhamdulillah. Oh, keenam. Ini mulainya di nomor Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6. Alhamdulillah. Berarti bodohnya kira pinter-pinter. Wah, sesuai banget ya. Untuk rasa dipikir. Yang penting alhamdulillah sudah menuntaskan puasa 5 hari. Kan ini masuk dari ke-6. Patut disyukuri Bapak Ibu, karena ternyata tidak semua orang bisa melakukan ibadah puasa. Dan kantor pulau ini Bu, ada 5 ibu-ibu yang sampai hari ini belum melakukan puasa. Sepertinya buat aliran baru, anggotanya baru 5 ibu-ibu. Tak takoni kok dereng puasa nopo. Jawabannya nopo Pak? Kan masih menstruasi. Oh ya wis. Jebule simen tadi dereng puasa. Bapak Ibu, di dalam bulan Ramadan pernah suatu saat Rasulullah memberikan wejangan di hadapan para jamaahnya. Nabi ngendika ngaten, wahai sahabat-sahabatku, ada 5 golongan manusia yang dikejar-kejar rezeki. Sahabat semuanya kaget, terperangah, terperanjat, terpesona. Ono sing mrongo, ono sing deloho, terheran-heran. Ya Rasul, ini tumben. Biasanya orang yang mengejar-ngejar rezeki, ini malah rezeki yang ngejar-ngejar manusia. Gerangan siapa ya Rasul yang dikejar-kejar oleh rezeki? Nabi menjelaskan ada 5 golongan. Monggo kita berdoa, mudah-mudahan termasuk di dalamnya Pak Bunge. Amin. Ini makanya buatan bapak buatan usah kecewa. Golongan pertama yang dikejar-kejar rezeki adalah anak kecil, balita, bawah 5 tahun, bukan bawah 50 tahun. Tenan jenengan mlebet mangke. Nah itu ada 3 anak itu termasuk balita mungkin, atau ya pokoknya sekitar itulah. Syukur luwih cilik, wah itu dikejar-kejar rezeki. Kenapa? Karena belum bisa bekerja, tapi Allah jamin rezekinya. Boten percaya, monggo dijak mertamu, silaturahmi, ngene simbahe, napa budene, pakdene mesti disangoni. Mulane jenengan Bu Pak nek pas ora duwe duit silaturahmi, dijak putrane napa putune sing alit, mangke sanoni. Tekan omah dijaluk. Sing guyu pengalaman ini. Napa malih seneng. Boten termasuk ya. Kasihan dhewe. Golongan yang kedua orang tua. Tapi tidak sembarang tua. Tua banget. Sing pun linglung pikun. Kula gadah simbah Bu, ini saniki pun boten wonten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Riyen zaman sempatan usia 90, insya Allah hafal Quran, hafidah ibu kula nggih simbah kula. Ning karo mangan ki lali. Besok dina mangan ping 7 ki lali. Senenge wadul kali tanggono, aku ki seminggu ora dipakani ya. Padahal hafal Quran karo mangan iku lali.
ibadah simbah niku adus nganti ping 6 sedina niku. Tur ora nganggo banyu sumur lagi galon Bu, luar biasa. Keren to simbah kula. Adus nganggo galon niku, nganggo dispenser, nganggo gelas, curke nganti sak ceret niku. Wes sak galon sedina dhewe niku. Keren adus nganggo galon. Ngene mung diombe lho. Nah orang-orang yang seperti itu sudah tidak mampu lagi bekerja Bapak, tetapi Allah jamin rezekinya ada saja yang ngasih. Nah ini juga keadaan mestinya logikanya secara normal banyak dikunjungi orang, banyak ada tamunya dan itu membawa rezeki. Mlebet boten jenengan Bu, boten nggih, boten ngesangeli. Itu memang rezekinya di situ dan dikejar-kejar oleh rezeki. Cuma Bapak Ibu, orang-orang yang seperti itu kan memang harus sabar. Dengan sabar-sabar mawon karena itu ladang pahala kita dan itu surga yang ada di rumah kita. Orang sering mencari surga jauh-jauh, capek-capek di mana-mana cari surga belum tentu dapat. Sampai ke Mekah haji umroh dalam rangka cari surga belum tentu dapat. Katanya mabrur malah mabrur. Padahal di rumah kita ada surga, yaitu ibu kita. Apalagi kakinya ada surganya. Surga berada di telapak kaki ibu. Jadi ibunya, asik ibu meledak-meledak ya. Insya Allah sing segala meledak surganya jembar. Lawangnya kata, monggo aja babet tembundi. Itu ladang kita. Makanya kalau itu ladang pahala kita tidak perlu mendoakan men cepat mati. Masalah wonten sing mendoakan simbah-simbah men cepat mati, dongake wong tuane men cepat beja dalam harapan men entuk waris. Mboten pareng. Apapun kondisinya yang kita butuhkan adalah kesabaran. Tidak boleh mendoakan biar cepat meninggal terus diwacake Yasin. Dan kula wonten Bu, kula itu kadang nggih didodok omah kula jam 2 bengi jam 3 bengi pasune wonten apa. Simbah kuwi Senin Kamis, jangan-jangan ning ora mati-mati, wacake Yasin nggih. Wah, ini yang salah pasang ini. Yasin bukan untuk membunuh Bapak Ibu, tapi untuk kebaikan bersama. Ini kalau kita terangkat, tapi pengajian dulu 5 menit, 10 menit saya jelaskan. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau ternyata setelah dibacakan Yasin tidak jadi meninggal, alhamdulillah. Berarti si Mbah Niki masih diberi kesempatan untuk melanjutkan amal ibadahnya. Dan bagi keluarganya juga bersyukur karena diberi kesempatan masih berbakti kepada orang tuanya. Tapi nanti kalau ternyata setelah dibacakan surat Yasin ternyata meninggal, ya alhamdulillah. Berarti si Mbah ini cukup segini saja umurnya, cukup segini saja dosanya, tidak perlu diperbanyak. Daripada mungkin hidup dosanya tambah banyak. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan sudah cukup, karena barangkali kalau diteruskan tambah repot. Pokoknya api-apian sedoyo. Gak usah macam-macam dibaca kayak Yasin. Kulo nggih nate niku teng kantor niku nggih diparani cah enom. Katose nggih guru, tapi guru pramuka. Pak Asis nyuwun tulung, apa simbahku ibuku ya mati ya ora mati-mati. Waca kayak Yasin nggih. Dulu kula makan nih membawa pasukan 10 orang, masing-masing membaca 1 Yasin. Malah mboten mati Pak, seger nih Pak. Besoknya saya datang lagi karena masih sakit ibunya, cuma belum meninggal. Saya bawa 20 pasukan, masing-masing baca Yasin 2 kali, jadi 40 Yasin. Wah malah sakti Bu, orang mati. Malam ketiga saya datang lagi bawa pasukan 30 pemuda, masing-masing baca 3 Yasin, jadi 90 kali Yasin. Sakti Bu, ampuh tenang orang mati-mati ibu ini. Jam 10 pagi baru meninggal. Innalillahi. Nah teman saya tadi kejar-kejar saya, Pak Asis, ada apa? Terima kasih ya. Terima kasih apa? Sudah meninggal. Nah ini yang salah di sini ini. Pikirannya surat Yasin untuk membunuh orang. Wah ini kalau ada pengaji dari Yasinan saya bisa ditangkap ini membunuh orang dengan surat Yasin. Boten para Bapak Ibu dalam kondisi apapun tidak boleh putus asa. Wala tai
dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Yang dibutuhkan adalah ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dikatakan tidak boleh minta meninggal. Maka kemarin di Pulau Progo wonten ibu-ibu umurnya 114 wis jelek urip, njaluk mati ora mati-mati. Terus njaluk tulung dokter suntik mati napa niku jenenge eutanasia napa niku. Nah, ini pun termasuk juga bunuh diri. Bunuh diri Pak, Bu, nek dereng wayahe ya ora mati-mati. Kaya ten niki Tejo Kusuma apa Tejo Kusuma niki? Ngabean niku. Tejo nggih. Ini nggih wonten sing ajeng bunuh diri niku. Dosen UGM, bojone nggih dosen UGM. Selingkuh kali mahasiswane Pak. Terus cerai, stres to, bunuh diri. Dosen bunuh diri. Aman-aman to. Kendak kantung. Guruna ditaleni, talina diselamprahke nang napa niku blandar manjat dimple. Nganggo doa barang. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insum kendat lillahi ta'ala. Ursine ditendang kuda tiba. Bapak bulur bunda suara orang mati. Kok orang mati? Ataline kedawan. Ora diukur dikit sepuluh nang kedawan. Ibu malah bapak belur orang mati-mati. Memang dari wayah ini golongan yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikejar-kejar rezeki adalah orang sakit. Sakit parah, mondok baik di rumah maupun di rumah sakit. Niko dikejar-kejar rezeki. Ada yang kerja? Ning sini ini kata, ono sing gawa roti, ono sing gawa duit, ono sing gawa doa. Dalam rezeki, janjane nggih, manfaatnya kurang nggih, janjane lho. Dan orang yang nyumbang ketika ada orang sakit itu juga pahalanya tergantung apa yang disumbangkan. Nyumbang roti buah kali duit benten pahalanya. Nopo kali nyumbang yang kurang manfaatnya. Kena Ustaz Priang mondok ke rumah sakit, jamaahnya mengumpulkan iuran, yuk kita nyumbang Ustaz, tuku sepatu roda, disumbang Ustaz. Manfaatnya wonten boten. Nggih wonten Ustaz itu pakai sepatu roda. Iku nggih boten pahalane hasil roti, buah-buahan dereng karuan apa. Janjane nggih ngapunten nggih, wong mriyang kok digawani roti buah sing arep mangan sapa ora doyan mangan. Asing nunggu, rezekine sing nunggu. Mulane jenengan Bu Pane ajeng nyumbang kula saniki kawula seger kula kasih doyan kula. Makane kula mriyang pun boten doyan niku. Niki guyon ora tenanan niki. Ini golongan yang ketiga orang yang sakit. Kersa boten? Ora gelem, mesti pengen sehat. Yang keempat pasti juga nggak mau Bapak Ibu. Orang gila. Nah, orang gila kan? Orang gila. Nggak ada orang gila bekerja. Nggak ada perusahaan menerima orang gila. Apa pernah dengar? Dibutuhkan lowongan pekerjaan, syarat orang gila. Orang gila. Kalau orang cacat masih ada. PT Kedaung Group Magelang, jenenge ajeng kerja teng mriku Pak Bu, syaratnya kudu cacat. Saya pernah kesana, sing normal boten ketampi. Dadi nek jenengan pengen kerja teng mriku ditugel iki tangane. Sampai ketampi, yang normal malah boten itu. Teng Magelang Pak, ora teng mriku. Ya harus cacat. Orang gila enggak ada. Bahkan mungkin takmir masjid belum pernah mengumumkan innalillahi telah meninggal dunia dengan tenang orang gila, nanti boten. Kadose malah awet nggih. Sing brigas waras sehat pejabat pimpinan malah penyakitnya jantung, liver, paru-paru, ginjal medeni kabeh. Sing gila malah biasa-biasa wae. Paling penyakit kulit, paru, kadas, kudis, kurat. Sing cilik-cilik penyakit berat malah boten wonten. Padahal panganane kadang tempat-tempat sampah niku. Allah luar biasa memberikan jaminan rezeki kepada orang gila. Pun papat dengan boten mlebet kabeh Bapak Ibu. Cah cilik boten, pikun dereng, wong edan ora gelem, sakit boten. Nah, pripun niku dereng mlebu niki. Mugi-mugi sing nomor gangsal nggih, kita akan termasuk di dalamnya. Orang-orang yang dikejar rezeki. Yang kelima adalah orang yang suka berjihad di jalan Allah. Jihad itu tidak harus perang Bapak Ibu.
sungguh-sungguh di dalam bekerja, sungguh-sungguh di dalam belajar, serius di dalam beribadah, itu termasuk jihad fisabilillah. Pahalanya seperti orang berperang di jalan Allah. Monggo nanti dibuka surat At-Taubah ayat 122. Ayatnya panjang. Artinya, dan hendaklah di antara kalian semua janganlah semuanya pergi ke medan perang, tetapi ada sebagian golongan yang menuntut ilmu, yang nanti untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang sedang berperang setelah mereka kembali berperang. Maka ayat ini intinya dua. Ada kesamaan pahala antara orang yang berjuang di jalan Allah, perang, dengan belajar, dengan sekolah. Maka adik-adik yang rajin sekolah, sekolahnya sungguh-sungguh, PR digarap, ulangan yomelu, dikerjakan gaweannya serius, itu pahalanya seperti orang berjuang di medan perang. Kalau meninggal, kalau mati di studinya, di dalam belajarnya, pahalanya seperti orang mati syahid. Jadi termasuk mati syahid. Kalau sekolahnya sungguh-sungguh, PR digarap, tugas-tugas dikerjakan. Tapi nak sekolahnya santai, dolan loh, malah kadang melu ngide, orang tau nggak dapat kerjaan, orang tau nggak dapat PR, terus mati. Niko matinya bukan mati syahid, nih mati sangit. Naudzubillah min dzalik. Termasuk ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh, itu pahalanya seperti orang mati syahid. Nabi memberikan riwayat, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisaban dan perencanaan yang matang, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa kebesaran Allah. Dosa-dosa yang lalu kita, Bu, semuanya diampuni. Ngerti ya, ini maksiat be, diampuni kok. Niki boten dereng ngertos nek alhamdulillah ngantos menika saged mendekaken puasa nggih. Tapi Bapak Ibu, ternyata dosa-dosa yang diampuni di sini baru dosa-dosa kecil. Itu pun syaratnya dua, puasanya harus karena iman dan karena planning khusyuk, wahtisaban itu khusyuk. Nah, berarti sungguh-sungguh karena iman dan sungguh-sungguh. Iman itu luar biasa, Bu. Kalau bukan karena iman, Pak, kita nggak akan kuat berpuasa. Kalau menahan lapar, dahaga, nafsu bisa, binatang aja bisa. Wedhus di kandang sesasi, dewean ora kawin kuat. Menungso mungkin ora kuat. Tapi kalau hanya sekedar itu sehari kuat. Tapi menahan yang lain barangkali tidak akan mampu, kecuali hanya orang yang beriman. Maka yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang beriman. Panggilannya sangat indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak terpanggil karena dipastikan tidak mampu. Ya ayyuhan nas, tidak mampu. Apalagi ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafiqun, lempang kabeh. Wong yang beriman saja, nggih, biasanya ini coba nanti lihat. Tradisi kita berpuasa selama ini, mungkin sudah ada yang pernah berpuasa 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tradisinya semakin hari semakin menyusut. Ini banyak Bu nggih, kula ngatung niku ketua 300 wonten ini. Niku hanya pekan-pekan pertama ini. Nanti pekan kedua mulai berkurang, pekan ketiga menyusut, pekan keempat sing maju mung soft salate maju. Kare imam karo sing ceramah paling. Naudzubillah min dzalik. Cobalah kita ubah puasa kali ini berbeda dengan puasa tahun-tahun sebelumnya. Justru grafiknya meningkat mestinya. Sungguh-sungguh. Nah, inilah yang dapat menghancurkan dosa-dosa kecil. Kalau ingin dosa-dosa besar juga hancur, syaratnya ditambah tadi, sungguh-sungguh di dalam melakukan kegiatan di dalam bulan Ramadan. Tidak hanya puasa, ada takjilan, ada tarawih, ada tadarus, kuliah subuh, kajian-kajian dan amalan-amalan lain yang kelihatannya kecil-kecil,
Yang kelihatannya sepele tetapi pahalanya berpele-pele. Itulah amalan yang barokah. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikejar-kejar rezeki. Kita tidak termasuk ke dalam empat ini, tapi harapan kita mudah-mudahan masuk dalam kelompok yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, insya Allah akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan pertemuan kita untuk selalu dapat mengkaji ilmunya Allah yang tiada akan habis. Kalau ada lebihnya, ada kurangnya, ada salahnya, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an